wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini atau kali ini kita akan diskusi terkait dengan angka, al-adad, angka atau bilangan, itu al-adad. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia barangkali angka itu sebagai lambang, bilangan itu dilihat dari fungsinya. Jadi perbedaan antara angka dengan bilangan. Ketika kita mengatakan angka itu merujuk kepada huruf per hurufnya atau gambarnya. Sedangkan bilangan pada fungsi gambar tersebut. Jadi dalam bahasa Arab ada minimal 3 atau 4 kriteria angka ya dalam bahasa Arab dengan istilah mufrad itu dari satuan ya, satuan misalnya 1 sampai 10, kemudian seratusan atau 1000-an. Itu mufrad. Dinamakan mufrad karena dilihat dari jumlah suku katanya. Jadi satu suku kata 1 sampai 10, kemudian 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah angka belasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan murakkab, yaitu dari 11 ya, 11 sampai dengan 19. Jadi 9 angka saja yang masuk kategori murakkab. Disebut dengan murakkab karena terdiri dari 2 suku kata yang seolah-olah menjadi satu gitu. Nanti kita akan lihat rinciannya. Kemudian jumlah atau bilangan ma'tuf itu yang 21, 22, 23 dan seterusnya sampai 99. Itu ma'tuf. Cara membacanya seperti menggunakan dan gitu. Misalnya wahid wa isyurun, isnani wa isyurun, itu disebut dengan bilangan ma'tuf atau jumlah ma'tuf. Sedangkan ada juga yang keempat kategori al-uqud, itu bilangan puluhan. 20, 30, 40, 40, 50, 190 dan seterusnya. Itu disebut dengan uqud. Jadi 20 sampai 90. Nah, sedikit kita ulas terkait dengan sejarah angka ya dalam bahasa Arab. Itu dilihat, jadi angka yang kita kenal sebagai angka Romawi atau Latin ini sebenarnya asal usulnya adalah dari seperti ini, dari bahasa Arab atau ditemukan oleh bangsa Arab Muslim ya. Misalnya disebut dengan 1 wahid karena ini sudutnya ada 1. Kemudian 2, ini angka yang paling awal ya bentuknya. 2 karena isnani karena sudutnya itu atau zawiyahnya ada 2. Begitu pula dengan 3, ada 3 sudut, 1, 2, 3. 4 sudut, wahid, isnin, salasah, arba'nya mana? Wahid, isnin, salasah, arba'. Jadi di sini ada 2 ini. Wahid dan isnin, salasah, arba'. Kemudian 5. Wahid, isnin, salasah, arba', khamsah, 5 sudut. Makanya disebut dengan 5. Dan awal mula bentuknya angka 5 seperti ini, mirip 4, 3. Kemudian 6. Bagaimana 6? Berapa sudut? Wahid, isnin, salasah, arba', khamsah, sittah. 7. Bagaimana 7? Berapa sudut? Wahid, isnin, salasah, arba', khamsah, sittah, sab'ah. 8. Wahid, isnin, salasah, arba', khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. Ini 8 sudut ya, thamani zawiyat. Di sini ada 9. Mari kita lihat. Wahid, isnin, salasah, arba', khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah. Ulang. Wahid, ini sudut yang sini. Isnin, salasah, arba', khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah. Nah, angka yang ini kemudian ini bahasa apa ini? Ini tidak ada sudut.
tidak ada sudut. Nah, nanti oleh Khawarizm kalau nggak salah itu yang menemukan fungsinya. Sebenarnya angka 0 itu sudah ada sejak zaman sebelum pra-Islam ya, sebelum Islam. Itu jamak digunakan oleh bangsa India, tapi secara fungsional nanti untuk nambah angka 10, 20, 100 dan seterusnya itu dilakukan oleh Al-Khawarizmi. Nah, disebut dalam bahasa Arab dengan angka al-adad sifr. Sifr ya. Cara mengucapkannya sifrun, itu ditandai dengan titik yang sebelumnya ya seperti ini. Ini angka Arab yang asli, kemudian digunakan atau disebarluaskan atau menyebar ke daerah Eropa, kemudian dipakai untuk huruf Latin atau angka Latin. Jadi digunakan oleh bangsa Eropa. Kemudian kita mengambilnya dari bangsa Eropa. Nah, ini yang sebenarnya yang sekarang digunakan oleh orang Arab itu pada awalnya adalah berasal dari India. Jadi ini modifikasi, tidak seperti ini persis yang digunakan orang India, tapi asal usul ini dari India. Yang sebenarnya ditemukan yang seperti ini oleh Khawarizmi. Nah, kembali yang tadi itu sifar untuk angka 0. Kita coba dengarkan dan ucapkan ya bentuk adat mufrad mudzakkar. Jadi nanti ada kategorisasi. Jadi angka satuan yang mudzakkar, berarti ada angka satuan untuk muannas nanti. Mari kita lihat dan baca bersama. Ini angkanya, cara bacanya adalah wahid, ithnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Jadi inilah yang disebut dengan angka satuan, mulai dari 1 sampai dengan 10. Sekali lagi, wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Ini cara bacanya, ini lambangnya, tahu angkanya. Baik. Kita tiadakan, kita hilangkan lambangnya atau angkanya. Kita lihat cara bacanya saja atau hurufnya ya. Dibaca dalam bentuk huruf wahid, ithnani, thalathah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Jadi tolong diperhatikan cara membacanya, karena nanti angka ini akan sama antara mudzakkar dengan mufrad. Angkanya sama tapi cara bacanya agak sedikit berbeda, terutama di akhir-akhirnya, di akhir dari setiap kata. Jadi ini yang untuk mudzakkar ya. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Sekali lagi. Wahid, ithnani, thalatha, dari 3 sampai 10 itu ada tak marbuthahnya. Arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Ini yang mufrad mudzakkar. Coba dalam aplikasinya. Yang ini tadi tanpa huruf ya. Coba kita baca angka ini. Tadi dengan hanya huruf saja atau kata, sedangkan ini angka saja. Masih ingat? Mari kita baca bersama. Wahid, ithnani, thalathah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, bagaimana mengaplikasikan angka
angka satuan sebenarnya di sini, bukan murakkab ya. Angka satuan al-mufrad, mudzakkar dan ma'dudnya. Dengan aplikasi mempraktikannya, menghitung sesuatu, misalnya di sini kita ambil contoh kitab ya. Bagaimana caranya? Yang tadi kita wahid, isnaini, salasa dan seterusnya. Kitabun wahidun. Mari bersama-sama. Kitabun wahidun. Ini untuk yang satu ya, tunggal. Kitabani isnani. Berarti ini dua, dual, menunjukkan angka dua. Kitabani isnani. Ini angkanya atau penyebutan angka dalam bentuk huruf, sedangkan ini perubahan bentuk pada kata bendanya. Untuk kategori dual atau dua, ini ditambahkan alif dan nun. Di semua bentuknya yang musanna nanti, semua kata benda yang bentuknya musanna yang jumlahnya dua, itu hanya ditambahkan alif dan nun. Nah, cara pengucapan dari 3 sampai 10 kita lihat, ini angkanya disebut duluan, lalu yang dijumlahkan atau yang diangkakan ya. Baik, salah satu kutubin. Ini bentuk tunggal, ini dual, sedangkan ini jamak. Jamak dari bentuk kitab. Kitab, kitabani, kutub. Nah, kita hitung dari 3 sampai 10. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Jadi kuncinya nanti pada menghafal angkanya ya, cara menghafal angka. Adapun perubahan pada kata yang diangkakan atau dijumlahkan itu dari 3 sampai 10 itu bentuknya adalah jamak. Jadi salah satu kutubin, arba'atu kutubin, tanwinnya dihilangkan. Yang tadinya salah satun, karena di sini digandeng, maka dihilangkan tanwinnya menjadi salah satu kutubin. Arba'atu kutub, khamsatu kutub, sittatu kutub, sab'atu kutub, thamaniyatu kutub, tis'atu kutub, asyaratu kutub. Baik, sudah jelas. Berikutnya kitab. Nah, ini aplikasinya dalam bentuk yang lain, masih sama seperti tadi itu. Di sini seharusnya tertulis mufrad ya, bukan murakkab. Al-adad, al-mufrad, al-mudzakkar wal ma'dud. Adad dan ma'dudnya. Ini adad, angka atau bilangan, sedangkan ini ma'dud. Nah, lagi-lagi yang seperti tadi itu, ini kitabun wahidun, kitabani isnani, kita lihat dalam format yang berbeda, sama saja sebenarnya. Untuk memudahkan ini disebut duluan lalu angkanya. Kitabun wahidun, lalu kitabani isnani, ini kitabani isnani disebutkan duluan ma'dudnya, kitabun wahidun, kitabani isnani, baru angkanya disebutkan belakangan. Nah, berbeda dengan 3 sampai 10 itu salah satu angkanya dulu disebutkan, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Jadi angkanya dulu disebutkan, baru yang diangkakan atau yang dijumlahkan. Dalam hal ini contohnya adalah kitabun, kitabani, kutub. Saya kira jelas, nanti bisa diulang-ulang. Kita coba kata benda yang lain ya dalam aplikasinya. Misalnya kata kursi ditambah dengan alif dan nun berarti menunjukkan dual. Kursiyun, kursiyani, karasi. Jamak dari kata kursi adalah karasi. Sama artinya juga kursi. Nah, titik-titik ini menunjukkan kata yang harus ditempatkan di sini. Di sini berarti kata kursiyun wahidun, kursiyani isnani, karena ini menunjukkan dua, angka 2. Ini menunjukkan angka 2. Kursiyani isnani. Baru di sini 3 sampai 10 kita gunakan kata ini. Salah satu karasi, arba'atu karasi, khamsatu karasi, sittatu karasi, sab'atu karasi, thamaniyatu karasi, tis'atu karasi, asyaratu karasi. Ini bilangan tunggal ya, atau al-mufrad dalam bahasa Arab, istilah dalam bahasa Arab. Al-adad al-mufrad.
yaitu bilangan atau angka satuan. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan angka atau bilangan satuan. Sekali lagi, kursiun wahidun, kursiyani ithnani, salah satu karasi. Ini semua yang titik-titik atau yang kosong ini diisi dengan kata ini. Jadi angkanya duluan untuk bilangannya dulu dan disebutkan, baru kemudian angka yang dijumlahkan pada kategori bentuk 3 sampai dengan 10 atau seterusnya. Itu bentuk jamak dalam bahasa Arab. Baik, cukup jelas. Di sini yang muannas. Nah, bagaimana cara menyebutkan angka dalam bentuk muannas? Mari kita lihat, ada sedikit perbedaan, yaitu wahidatun, ithnatani. Di sini ada tambahan tak marbuthah, di sini ada taknya juga tambahan. Ini menunjukkan musanna berarti kan, alif dan nun. Jadi ini taknya tak marbuthah diganti dengan tak yang maftuhah ini, yang ini. Jadi mau dimodifikasi atau dibentuk dalam bentuk tak seperti ini, lalu ditambahkan alif. Tidak ada perubahan sama sekali kecuali ada ini tak menjadi tak marbuthah menjadi tak maftuhah, lalu ditambahkan alif dan nun yang menunjukkan musanna atau dual. Nah, kita teruskan ke yang 3 dan seterusnya. Untuk muannas, lagi-lagi muannas ya, angka atau bilangan mufrad bentuk tunggal dalam bentuk muannas. Sekali lagi, wahidatun, ithnatani, baru dari 3, salasun itu tanpa tak, kebalikan dari yang sebelumnya. Tak ya, di sini tidak ada tak. Salasun, lalu arba'atun menjadi arba'un, khamsun, sittun, sab'un, tamanin. Nah, tadi di angka yang mudzakkar sebelumnya kita menyebutnya, membacanya samaniyatun. Jadi tak dan ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin bawah ini. Samanin. Tis'un, ashrun. Sekali lagi, mulai dari awal. Wahidatun, ithnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un, ashrun. Ini cara baca angka, meskipun ini sama lambangnya, tapi cara bacanya berbeda ya, antara mudzakkar dan muannas. Ini yang muannas ya. Yang muannas taknya ada pada 1 dan 2, wahidatun, isnatani, sedangkan dari 3 sampai 10 itu tidak punya tak marbuthah. Salasun, arba'un, belum dulu. Arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un, ashrun. Jadi di sini harus dibaca tanwin bawah karena ada ya yang dihapus. Begitu juga taknya. Jadi ini yang disebut dengan adat mufrad muannas. Nah, untuk lebih jelasnya perbandingan ya, perbedaan ya antara muzakkar dan muannas cara bacanya. Kalau yang mudzakkar ini wahidun, lalu muannasnya wahidatun. Nanti cara pengaplikasiannya juga tentu beda. Ini untuk kategori kata benda yang muannas, ini yang mudzakkar. Isnani menjadi isnatani, salasatun menjadi salasun. Jadi dari 3 itu perbedaannya jelas sekali. Di sini mudzakkar, salasatun, salasun, arba'atun, arba'un, khamsatun, khamsun. Ini yang angka mufrad bilangan satuan dari 1 sampai 5. Yang dari 6 sampai 10 cara bacanya ini yang mudzakkar, ini yang muannas. Sittatun menjadi sittun, sab'atun menjadi sab'un, thamaniyatun menjadi thamanin, tis'atun menjadi tis'un, asyaratun menjadi asyrun. Jadi seperti itu, sangat jelas. Perbedaannya juga saya kira sudah bisa membedakan antara yang mudzakkar dan muannas. Jadi tak di sini tidak menunjukkan apakah dia mudzakkar atau muannas, tapi formatnya sekali lagi ini yang mudzakkar, wahidun, ithnani, salasatun, taknya ini tidak menunjukkan muannas sekali lagi. Ini format dari adat atau bilangan mudzakkar. Jangan ini diasosiasikan, selalu diasosiasikan dengan muannas, tidak. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sedangkan yang muannas di sini wahidatun, justru yang 1 dan 2-nya yang ada taknya. Wahidatun, isnatani, salasun.
Ini angka muannas. Lagi-lagi kita tekankan di sini angka yang muannas formatnya seperti ini. Ada atau tidak ada tak marbuthahnya itu tidak menjadi bukan yang membedakan antara mudzakkar muannas ya. Tapi ini memang format yang untuk muannas. Salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanin. Nah ini. Kenapa dibaca samanin seperti yang kita jelaskan tadi? Karena ada ya dan tak yang dibuang. Taknya ini menunjukkan yang mudzakkar, sedangkan ya-nya ini nanti ditandai dengan tanwin. Ya-nya yang ini, yang asli. Nanti ketika diaplikasikan dalam bentuk kalimat, ya-nya ini akan kembali tanpa harus ada taknya untuk muannas ya. Tis'atun menjadi tis'un, asyaratun menjadi asyrun. Nah, ini kita aplikasikan ya, perbandingan muzakkar dan muannas 1 sampai 5. Ini akan lebih nyata lagi, yang lebih jelas lagi perbandingan antara muzakkar dan muannas. Misalnya kita ambil contoh kata mudarris dan mudarrisah. Guru laki-laki, guru perempuan. Jadi ini semua muzakkar ya, ini semua muannas. Dari satu, mudarrisun wahidun. Kata bendanya dulu yang disebutkan, baru angkanya. Mudarrisani isnani. Nah, ini menunjukkan dual, alif dan ada tambahan alif dan nun. Isnani. Salasatun menjadi salah satu mudarrisin. Yang tadinya mudarris ya, mudarris lalu jamaknya 3 sampai seterusnya. Nah, sampai 10 nanti itu bentuknya mudarrisin. Ini harusnya ada ya-nya ya, mudarrisin. Ada, jadi kurang ya-nya. Nanti kita perbaiki. Ya, kita perbaiki langsung. Mudarrisina. Iya, copy paste. Ini yang untuk mudzakkar. Baik, salah satu mudarrisina. Di sini kata salah satu dihilangkan taknya karena digandengkan langsung dengan kata mudarrisin menjadi salah satu mudarrisin cara bacanya. Arba'atu mudarrisin, khamsatu mudarrisin. Jadi 1 sampai 5 cara baca yang mudzakkar seperti ini. Yang muannas kita ambil contoh mudarrisah. Mudarrisah itu guru perempuan. Mudarrisatun wahidatun, mudarrisatani isnatani. Ini yang menunjukkan muannas. Di sini ada alif dan nun. Berarti menunjukkan musanna 2. Ini penguatnya isnatani. Ini saja sebenarnya sudah menunjukkan 2. Di kata mudarrisatani ini sudah menunjukkan 2 orang guru. Nah, ini untuk memperkuat saja. Salasu. Nah, ini tadinya dibaca salasun menjadi salasu mudarrisatin. Yang tadinya mudarrisatun menjadi mudarrisatin. Jamaknya jamak muannas ya. Jamak muannas salim. Jadi salasu mudarrisat, arba'u mudarrisat, khamsu mudarrisat dan seterusnya sampai asyaratun nanti. Nah, ini yang tadi, sambungan yang tadi, ini yang mudzakkar, ini yang muannas. Sittatu mudarrisin. Nah, di sini masih yang salah yang sama. Kita copy paste. Thamaniyatu mudarrisin, tis'atu mudarrisin, asyaratu mudarrisin. Ini yang untuk mudzakkar. Jadi 6 sampai dengan 10 bentuknya seperti ini. Sittatu, sab'atu, thamaniyatu, tis'atu, asyaratu. Kata mudarrisinnya sama semua karena ini bentuk jamak dari 3 sampai 10. Kita lihat perbandingannya dengan yang muannas. Di sini muannas sittun menjadi sittu mudarrisat, jamak muannas salim. Yang ini jamak muannas jadi menunjukkan muannas ya. Mudarrisatun menjadi mudarrisatin. Sittu mudarrisatin, sab'u mudarrisatin, thamani. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena ini sudah diaplikasikan, digandengkan antara kata thamani dengan mudarrisat, maka ya-nya dikembalikan. Yang tadinya dibaca samanin menjadi samani mudarrisat. Jadi kata ini tidak bisa dipisahkan dengan kata ini. Sehingga seolah-olah 2 kata ini menjadi 1 dan ya-nya dikembalikan. Samani mudarrisat. Kalau yang mudzakkar samaniyatu ada taknya.
Mana dia tadi? Ini. Samaniyatu. Ke sana. Mana yang tadi? Mudarrisatun ya. Ini salasu mudarrisat di sini, samani mudarrisat, tis'u mudarrisat, asyru mudarrisat. Ini 6 sampai 10. Untuk kelanjutan yang sebelumnya yang ini yang dari 6 sampai 10. Jamak dari mudarrisatun adalah mudarrisat. Jamak dari mudarrisun adalah mudarrisin. Ini yang mudzakkar, ini yang muannas. Tinggal ini lagi diingat kembali lambangnya ya, untuk kata sittah yang mudzakkar, situn yang muannas, sab'ah sab'un, mana dia? Samaniyah samanin, menjadi samani mudarrisat, tis'atun tis'un, asyrun asyara. Ini perbandingan dalam pengaplikasian yang mudzakkar dan muannas dari 6 sampai 10. Kemudian ini latihan, masih tetap latihan ya. Yang mudzakkar dan muannas. Ini yang mudzakkar, titik-titiknya silakan diisi dengan salah satu kata ini. Untuk mudzakkar, ini kata bentuk mudzakkar, ini kata bentuk muannas. Nah, angkanya pun atau bilangannya disebutkan dalam bentuk yang mudzakkar dan muannas. Mudzakkar kita mengatakan wahid isnani, talibun wahidun, talibani isnani. Tinggal diisi saja di sini. Kemudian dari 3 sampai 5 atau sampai 10 nanti itu kata bendanya yang disebutkan belakangan, angkanya yang duluan. Salah satu tullabin, ini titik-titiknya berarti diisi dengan kata tullab. Arba'atu tullab, khamsatu tullab. Bagaimana dengan yang muannas? Talibatun wahidatun, talibatani ithnatani. Talibah artinya mahasiswi. Dari 3 sampai 10 nanti penggunaannya adalah bentuk jamak. Salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin. Jadi sekali lagi ini perbandingan dalam aplikasi antara mudzakkar dan muannas untuk bilangan. Lanjut. Kata tabiqun, nanti dilanjutkan sendiri ya dari 6 sampai 10 ya. Tabiqun, tabiqun artinya lantai atau bangunan, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Itu disebut dengan tabiq. Berarti di sini disebutkan duluan. Ini sudah ada titik-titiknya. Tabiqun wahidun, tabiqani ithnani, salasatu tawabiq. Ini angka atau penyebutan angka untuk yang mudzakkar ya. Sehingga dari 3 sampai 10 nanti menggunakan kata tawabiq ini. Salasatu tawabiq, arba'atu tawabiq, khamsatu tawabiq. Ini yang untuk mudzakkar, sedangkan yang muannas ini. Silakan dicoba. Sini kata mirwahatun wahidatun, di sini kata mirwahatani ithnatani, lalu dari 3 salasu marawih ya. Salasu marawih. Bentuk jamak dari mirwahah itu marawih, artinya kipas angin. Tinggal diisi yang kosong-kosong ini dengan bentuk jamak, karena di sini 3 sudah jamak ya. Salasun arba'un khamsun, jadi salasu marawih, arba'u marawih, khamsu marawih. Nah, bentuk latihan yang berbeda yang lain sedikit. Nah, titik-titiknya silahkan diisi. Kata majallatun, ini yang mufrad, bentuk tunggal. Bagaimana bentuk muannasnya, bentuk musannanya yang dual? Majallatun, tinggal diganti taknya ini tak marbutah dengan tak maftuhah menjadi majallata, ditambahkan alif dan nun jadi majallatani. Ada tidak? Tidak ada kata-katanya. Silakan diisi kembali atau disesuaikan ini tulisannya. Majallatun menjadi majallatani. Dari 3 sampai 10 itu bentuk jamaknya majallatun, bentuk jamak muannas salim ya. Jadi taknya dihilangkan lalu ditambahkan alif dan tak maftuhah. Majallatun, sekali lagi majallatun wahidatun, majallatani ithnatani,
Dari 3 sampai 10 diucapkan setelahnya ya untuk mudzakarnya ini atau apa? Untuk kata ma'dudnya. Salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu, ini cara bacanya. Sittu majallatin, samani majallatin, sab'u majallatin, samani majallatin, tis'u majallatin, asyru majallatin, karena muannas ya, asyru majallatin. Ini masih konteksnya latihan ya, latihan konteks kalimat, lengkapi kalimat dan sesuaikan seperti pada contoh. Ini contohnya, fi tabiqil awal sab'u ghurab. Fi tabiqil awal ini angka, ini bentuk jamak karena sudah bentuk 7 ya. Fi tabiq, cara bacanya kemudian cara yang ini kita sesuaikan dengan ini. Fi tabiqil awal masih tetap sab'u ghuraf. Karena ini sudah sab'u 7, ini angkanya diganti menjadi cara bacanya ya, hurufnya. Ghurfah menjadi ghuraf. Di lantai satu ada 7 kamar, itu artinya. Kemudian kata fil jami'ati maktabah. Nah, ini apa? Ini lambangnya bacanya seperti apa? Fil jami'ati maktabatun wahidatun ya. Kalimat berikutnya fil jami'ati, ini apa bacanya? Samaniyatu. Di sini mabani jamak dari mabna. Mabna itu mudzakkar ya. Sedangkan maktabah itu muannas. Jadi di sini baca samani yang ada ya di akhir, samani mabani. Jadi fil jami'ati samani mabani. Samaniyatu ya, afwan. Samaniyatu mabani, karena ini mudzakkar, mabani itu mudzakkar, maka adatnya pun mudzakkar. Samaniyatu. Kemudian di sini amamal qismi, di depan prodi atau jurusan, amamal qismi sayyaratun. Nah, ini angka 2, berarti ini akan harus dirubah menjadi yang menunjukkan makna 2 ya, dual. Sayyaratani, ini taknya diganti dengan ta maftuhah ditambahkan alif dan nun. Sayyaratani. Baik. Berikutnya fil jami'ati samani mabani. Samaniyatu mabani. Fil jami'ati samaniyatu mabani. Ke sini seterusnya. Akulu fil yaumi, ini bentuk angka. Kalau diganti ke dalam bentuk huruf, karena di sini kita lihat muannas, wajabat, wajbah ya. Dari kata wajbah itu kali atau porsi makan. Kali makan atau porsi makan. Maka di sini akan terbaca juga angka muannas menjadi salasu. Jadi akulu fil yaumi salasa wajabat. Akulu fil yaumi salasa wajabat. Saya makan dalam sehari 3 kali makan atau 3 porsi makan. Salasu ya, salasu wajabat. Wajabat ini jamak dari wajbah. Wajbah, waw jim mati, ba kemudian tak marbutah seharusnya di sini. Karena ini bentuknya jamak, sudah jamak, maka cara bacanya adalah aqulu fil yaumi salasa wajabatin. Baik, itu dia end of slide show. Klik here to exit. Jadi sudah selesai diskusi kita terkait dengan angka satuan baik mudzakkar maupun muannas. Jadi angka satuan baik mudzakkar maupun muannas. Yang ini tadi kata mufrad, wahid sampai dengan 10. Belum kita ke ratusan atau bentuk uqud ya. Ini 100, dari 1 sampai 10, dari 10 sampai yang lainnya. Baik, demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.